Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menggarap yaitu Supra Pit New yang hilang pengapian teman-teman. Jadi ceritanya motor ini sementara dipakai oleh pemiliknya dan sementara jalan, dan tiba-tiba langsung mogok teman-teman ya. Nah, pas di engkol-engkol sudah tidak mau hidup sama sekali. Nah, jadinya pas setelah mogok itu motornya ditinggal dan dibawa ke bengkel. Sesampai di sini saya cek pengapian, ternyata tidak ada pengapiannya teman-teman ya. Oke, untuk membuktikan kita akan tes dulu untuk mengengkol motornya, dan kita akan lihat apa betul tidak ada pengapiannya sama sekali. Kita akan sama-sama melihatnya ya. Oke, coba dikontak dulu motornya, Albani. Di kontak. Jadi untuk kontaknya ini dia menggunakan obeng aja ya. Jadi di sini kita kontak. Oh ya, untuk businya ini kebetulan sudah dilepas, dan kita akan lihat di sini apakah ada setrum. Jadi kita lepas saja untuk businya ini ya, supaya lebih jelas. Kita akan buka dulu businya, dan untuk kabel busi ini akan kita tempelkan ke bodi supaya bisa ketahuan kalau ada strom dengan tidak. Nanti kan bisa dilihat di sini ya. Udah. Kita tempelkan sembarang aja ke bodi. Di mana? Di sini coba kita lihat di sini. Ya, coba diengkol ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, coba tidak ada sama sekali setrumnya. Di sini lihat, tidak ada sama sekali ya. Oke. Jadi kalau permasalahan seperti ini teman-teman, bagaimana cara mengatasinya? Oke, untuk langkah pertama kita mulai dari mesin dulu ya. Kita akan ngecek ke mesin, yaitu dari sepul, setrum dari sepul. Jadi kita mengurutkan setrumnya itu dari sepul dulu, terus nanti dari sepul ke kiprok, terus dari kiprok ke kunci kontak, dari kunci kontak ke CDI, dan dari CDI ke coil. Jadi langkah pertama kita akan ulang dulu. Kita akan cek dari sepul, setrum dari sepul seperti apa, kira-kira apakah ada setrum dari sepul teman-teman ya. Jadi untuk pengecekannya kita menggunakan tes pen DC seperti ini. Jadi ini adalah tes pen DC. Untuk jepitannya ini kita jepit ke bodi sembarang. Untuk yang satunya nanti kita arahkan ke kabel yang ini. Di sini ada 3 kabel di soketnya ini. Jadi untuk sepul Supra ini dia keluaran dari sepul ada 4 kabel. Soalnya kita akan tes satu-satu nanti. Kita pertama ya, kurang tinggi, kita tinggikan dulu ini kameranya. Oke. Jadi untuk ini satu kita jepit ke salah satu bodi sembarang kemana. Terus yang kita cek pertama yaitu kabel warna putih ya. Kita cek kabel warna putih, apa benar di sini untuk kabel pengisian ada, karena kabel putih ini akan tersambung ke kiprok nanti, dan dari kiprok keluar warna merah. Kita akan tes dulu kabel warna putih, yaitu kabel pengisian. Kita tes engkol al. Nah, jelas ya, di sini nyala. Coba sekali lagi. Nah, di sini menyala untuk kabel warna putihnya. Terus kita akan cek lagi kabel warna biru, yaitu kabel dari pulser untuk pengapian. Kita cek lagi. Nah, ini ada teman-teman, dia memang agak kecil kalau untuk pulsernya. Coba sekali lagi. Nah, di sini. Ulang. Nah, di sini ya, kelihatan ya. Jadi kabel dari pulser normal, kabel dari pengisian normal. Coba kita tes satu ini untuk lampu. Kalau ini sebetulnya nggak apa-apa, tapi kita tes. Nah, untuk lampu bagus juga. Nah, sekarang kita akan mengurut kabel yang warna putih ini teman-teman ya. Kita akan cari yang warna putih ini menuju ke kiprok. Jadi dari sepul masuk ke soket dan dia menuju ke kiprok. Kiproknya berada di belakang di sini teman-teman. Ini ya. Kita akan cek. Oh, bisa dibuka ini ya. Biar buka aja. Kunci 10. Oke teman-teman, di sini untuk kiproknya ini ada kabel, ada 4 di soketnya ini ya. Nah, jadi untuk yang warna hijau ini adalah kabel massa, terus yang putih ini kabel
dari sepul tadi yang kita cek ada stromnya. Terus yang merah ini nanti keluaran kabel warna putih ini keluar masuk ke kiprok dulu baru keluar nanti menggunakan kabel warna merah ya. Nah, terus yang kuning ini adalah kabel lampu. Nah, coba kita tes dulu warna putih dari pulser tadi, dari sepul tadi kita lihat. Jadi di sini nyala ya. Ya ini coba. Nah, itu nyala terang sekali. Sekarang kita akan cek untuk kabel warna merah apakah ada strom yang keluar. Coba lihat lagi. Nah, bagus teman-teman ya. Coba sekali lagi. Aduh, sabar-sabar. Kabel warna merah. Ya. Aduh, hilang lagi stromnya. Oh ya, itu teman-teman ya. Ya, lanjut, ulang. Goyang kayaknya ya. Kita akan tes dulu. Colok dulu. Ya. Ini. Terang ya. Coba. Saya matikan dulu lampu supaya lebih jelas. Ini kok tidak nyala ya. Coba teman-teman. Oh ya, terang sekali. Sekali lagi. Terang sekali teman-teman ya. Berarti bagus. Untuk kiprok berarti normal. Dan sekarang kita akan cari ke kunci kontak. Dari kiprok tadi menuju ke kunci kontak. Nah, dia berada di depan ya. Kalau untuk kunci kontaknya itu kita cari ke sini. Jadi di sini jadi mana ya? Ya ini. Di sini ini ada kabel, ada berapa ya? Oh, ini ada 2 kabel. Sebentar, dia kurang terang ya. Nah, ini teman-teman. Jadi dari kunci kontak ini ada kabel dari kunci kontak ini masuk ke sini ya. Nah, di sini ada 2 kabel. Ada 2 kabel, yaitu kabel warna di soket ini ada 2 kabel teman-teman ya. Yaitu kabel warna merah dan kabel warna putih, warna hitam. Nah, kabel yang warna merah ini adalah kabel yang dari apa namanya tadi, dari kiprok masuk ke kunci kontak dan dari kunci kontak nanti keluar menggunakan kabel warna hitam. Nah, di sini kita akan tes dulu untuk kabel warna merah apakah ada strom atau tidak. Coba dites lagi engkol. Nah, ini bagus ya di sini coba. Nah, jadi dari kunci kontak ke sini bagus. Yang masuk sekarang yang keluar dari kunci kontak kita akan lihat coba. Nah, ini bagus juga. Coba lagi. Nah, bagus ya, berarti ada. Sekarang kita akan tes. Tadi dari kunci kontak masuk ada, keluar dari kunci kontak ada juga yang warna hitam. Dan sekarang kita menuju ke CDI. Nah, dari CDI kita lihat lagi. Di sini untuk CDI ada berapa kabel ini? 1 2 3 4 5, ada 5 kabel ya. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu dulu. Untuk kabel-kabelnya ini, untuk kabel yang pertama ini yang warna hijau, kita dari bawah seperti ini ya. Sebelumnya oke, saya akan jelaskan satu persatu. Jadi untuk yang pertama yaitu kabel warna hijau. Nah, kabel warna hijau ini adalah massa, teman-teman. Terus yang kedua kabel hitam leres putih yang ada di tengah ini adalah kabel dari kunci kontak ini. Terus yang ketiga ini kabel hitam leres merah, ini adalah kabel dari kunci kontak juga. Ini adalah kabel input sepul, kabel dari sepul yang masuk ke CDI. Nah, terus selanjutnya lagi di sebelah sini ada kabel warna hitam leres kuning. Ini adalah kabel keluaran dari CDI yang menuju ke coil. Nah, yang ini ya, kabel hitam leres kuning. Sedangkan yang kabel warna biru ini adalah kabel dari sepul atau kabel pulsar, teman-teman ya. Nah, ini adalah kabel pulsar. Nah, sedangkan yang sebelahnya ini adalah kabel untuk ke coil. Nah, sedangkan saya ulang dulu, yang hijau kabel massa, terus yang tengah kabel kunci kontak, sedangkan yang ini yang paling pinggir sebelah bawah ini adalah kabel
output dari spool menuju ke ke CDI. Jadi kita akan tes satu persatu. Jadi di sini nanti harus ada arus. Kita akan tes kabel dari pulser dulu. Kabel dari pulser kita akan tes dengan menggunakan test pen. Jadi untuk masanya itu kita colok di soket warna hijau. Jadi seperti ini, kita colok warna hijau ya. Ini adalah kabel masanya dan akan kita tes. Nah, seperti ini ya. Akan kita tes. Ini kita tes dulu kabel pulser yang masuk ke CDI, apakah ada arus. Coba kita, nah ini ada arusnya ya. Nah, sekarang kita tes dulu yang dari kunci kontak, apakah dia ada setrum. Bagus. Terus di sini kita tes lagi yang dari spool, coba bagus juga. Nah, sekarang yang terakhir teman-teman, yang keluar dari CDI yang menuju ke coil, kita akan tes apakah ada arus. Nah, di sini tidak ada arusnya ya. Tapi di sini saya heran teman-teman, kalau untuk kabel yang dari CDI ini dicabut menuju ke coil, dia muncul arus. Itu yang saya heran. Coba saya cabut dulu kabel yang dari CDI menuju ke coil, saya cabut, nanti dia akan keluar arus. Ini coba kita lihat. Nah, itu ada arusnya teman-teman ya. Coba hilang lagi, sabar. Ini, nah itu ada arusnya teman-teman ya. Tapi kenapa kalau saya sambung kabel yang dari CDI ini, yang output dari CDI menuju ke coil, stromnya itu hilang? Coba kita lihat. Nah, ini kita cek. Nah, coba lihat. Nah, arusnya malah mengecil teman-teman ya, mengecil. Jadi di sini pokok permasalahannya ini ada di mana? Nah, tadi saya sempat mengetes untuk CDI yang masih normal, sama juga seperti itu permasalahannya. Jadi kira-kira seperti apa permasalahan seperti ini teman-teman? Nah, di sini untuk koilnya saya sudah coba tes ganti, sama juga tidak mau juga teman-teman. Sekarang saya akan mencoba untuk membuka spoolnya. Kira-kira spoolnya seperti apa? Kenapa dia tidak bisa mengeluarkan arus pada saat soket dari CDI ini saya sambung ke coil? Kayaknya di spool ini ada masalah teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya akan buka dulu untuk spoolnya, nanti kita akan lihat ya. Oke, kita buka dulu. Mungkin tidak perlu saya buatkan videonya untuk pembukaannya, mungkin gampang aja untuk teman-teman untuk pembukaannya. Nanti saya akan jelaskan pada saat sudah terbuka aja. Oke teman-teman, sekarang untuk spoolnya kita akan lepas. Tadi sudah dibuka baut-bautnya, sekarang coba kita cabut. Oh ya teman-teman, coba di sini lihat dulu. Ternyata di spool ini banyak air ya. Kita akan lihat. Seperti ini teman-teman, spoolnya kotor sekali. Bisa jadi di sini di spoolnya ini korslet teman-teman ya. Kita akan lihat sendiri di sini. Baik, di spool ini ada yang hangus sepertinya ini. Ini kayaknya ada yang hangus. Ini karena air teman-teman ya. Luar biasa. Memang stromnya ada ya, tapi pada saat kita sambung ke kita sambung ke CDI malah hilang stromnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk spoolnya ini kotor, basah. Sedangkan magnetnya juga basah. Sini teman-teman ya, itu air tadi banyak. Di sini spoolnya. Oh ya, kita akan coba bersihkan dulu spoolnya. Kayaknya di sini di spoolnya ini untuk lubang pembuangannya itu tertutup ya. Di sini kan ada lubang pembuangan. Ada lubang pembuangan di situ. Oh ya, sebelumnya kita akan bersihkan dulu spoolnya. Kita akan cuci dengan bensin. Nanti kita akan lihat seperti apa stromnya setelah kita cuci. Tapi kalau memang tidak bisa, mau tidak mau spoolnya terus diganti. Karena di sini saya melihat ada spool yang korslet ya. Coba kasih naik sedikit. Nah, di sini teman-teman. Ini. Di sini ada spool yang korslet, ini hangus ya. Tapi coba kita akan cuci dulu karena tadi masih ada setrum semua, cuman pada saat disambung ke CDI malah tidak ada setrum. Tapi kita akan coba cuci dulu spoolnya dengan menggunakan bensin. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan tadi untuk spoolnya seperti ini, kita cuci dengan bensin ya. Kita akan coba lagi kembali pasang ke magnetnya, dan magnetnya juga kita sudah cuci, spoolnya juga kita sudah cuci tadi karena penuh dengan air. Kita akan tes pasang lagi kembali. Oke, mudah-mudahan nanti dengan dibersihkannya tadi spool ini
insya Allah bisa ada setrumnya. Tapi kalau memang tidak ada setrumnya, mau tidak mau kita akan ganti spool, karena di sini saya melihat ada spool yang sudah hangus. Oke, cuman kita tidak tahu, nanti kita akan lihat dulu. Oke, sekarang kita akan sambung dulu untuk soket dari spool. Kita akan sambung. Kita pasang kembali ya. Oke, lalu kita akan tes kembali teman-teman. Kita akan tes. Ini sudah on ya. Kita akan tes. Tidak ada. Kita akan tes di sini kan. Lihat ini. Kita akan tes dulu di sini. Stromnya seperti apa? Bagus ya untuk stromnya. Ini bagus. Nah, tapi untuk pulsernya ini sangat kecil ya. Strom dari pulsernya. Kita akan tes cabut. Kita akan tes cabut. Nah, kalau dites cabut bagus teman-teman ya. Tapi kalau dipasang malah tidak ada setrumnya, kecil. Ini berarti sudah jelas spoolnya tadi itu korslet teman-teman ya. Kita akan ganti dulu spoolnya. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk spoolnya sudah kita pasang. Sekarang kita akan tes langsung ke magnetnya. Oke teman-teman, setelah kita pasang spool tadi di sini, coba kita setelah pasang spool dari sini tadi, kita ganti spoolnya karena dia berair. Lalu kita akan tes kembali untuk pengapiannya. Untuk CDI-nya sudah saya pasang dan kita tes ya. Kebetulan koilnya ini ada di sini, kabel koilnya. Kita akan tes engkol ya. Luar biasa teman-teman, suara apinya sangat deras. Tadi saya sempat mengganti mengganti koil, saya mengira kalau koilnya ini bermasalah. Nah, dan sekarang untuk pengapiannya sudah normal. Nah ini, oke. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini, ini ya. Nah, itu sangat deras teman-teman ya untuk apinya. Tadi kan tidak ada pengapian sebelumnya, dan ternyata untuk spoolnya itu bermasalah ya. Padahal kalau kita tes dengan menggunakan tes pen, setrum yang dari sini itu ada. Setrum dari kunci kontak ada, setrum dari pulser juga normal, tapi pada saat kita sambung ke coil malah tidak ada setrum sama sekali teman-teman. Nah, setelah saya ganti spool dan ternyata normal, berarti di sini yang bermasalah adalah spool teman-teman ya. Oke, mungkin saya akan rakit dulu motornya, nanti kita akan lihat setelah kita pasang ulang kembali. Saya akan rakit dulu kabel-kabelnya ini karena kebetulan tadi sempat saya buka-buka, dan untuk koilnya saya akan kembalikan lagi. Saya akan memasang koilnya yang kembali, koil lamanya. Oke teman-teman, untuk spoolnya sudah saya ganti tadi. Spool sudah saya ganti, CDI sudah saya pasang lagi kembali, dan untuk koil aslinya saya pasang kembali. Busi juga sudah saya pasang, dan sekarang waktunya untuk kita tes motornya apakah dia bisa hidup apa tidak. Kita akan tes engkol. Coba saya tes.
Oke teman-teman, ternyata motornya sudah bisa hidup setelah saya mengganti spoolnya, dan sekarang motornya sudah ngejos. Nah, seperti itu teman-teman ya, cara mengatasi kalau mengalami kendala seperti itu. Jadi tadi sempat saya bingung teman-teman ya, karena dari setrum dari spool itu normal, tapi pada saat masuk ke CDI, setrum pulser masuk ke CDI, dia normal. Nah, setelah keluar ke CDI normal juga, tapi yang bikin saya heran, pada saat kabel output dari CDI saya sambung ke coil, malah setrumnya itu ngedrop atau hilang sama sekali teman-teman. Jadi itu yang membuat saya bingung tadi, karena pada saat saya sambung kabel kabel output CDI menuju ke coil, setrumnya malah langsung hilang. Dan ternyata setelah saya buka spool, di spoolnya ini ternyata basah akibat air atau kerendam mungkin teman-teman ya. Jadi spoolnya itu korslet. Oke, seperti itu mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan nanti tinggal teman-teman tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu dari saya, dan salam Andy Channel.